Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratu Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ma'afadan kita wa liwalidina wa jami'i hajatina al-kiram. Ya Allah jami'a sayyidina musyrikin wa liridhaka ya Allah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal a'malis shalihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Atas izin Allah kita semuanya pada pagi hari ini ditakdirkan bisa melangkahkan kaki kita untuk melanjutkan misi kita hidup di dunia, yakni mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu saya sampaikan kita menjadi hamba yang pantas untuk menyandang hamba Allah, karena sudah selayaknya seorang hamba itu mesti tunduk patuh kepada sayyidnya, kepada majikannya, kepada tuannya. Kita masih merasa sebagai hamba, tapi masih banyak belum tunduk pada majikan kita, yaitu Allah. Oleh karenanya kita selalu berharap menjadi hamba yang dapat ridhonya. Apalagi pada pagi hari ini adalah hari ketiga dari kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, di mana bulan ini Rasulullah dilahirkan. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan dengan kita berusaha beristiqomah beribadah di jalan Allah ini, kita berhak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan baca doa senandung Al-Quran yang biasanya kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan
Selanjutnya, marilah salawat salam kita haturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bulan Maulud, untuk menghadapi itu dan menghormati itu, mari kita awali pula dengan salawat, walaupun hanya singkat. Salawat yang paling jenengan hafal, kita baca salawat burdah. Jenengan pernah mungkin dapat cerita dari Yai Mukarram bagaimana mulianya salawat burdah sampai disebut burdah, yang artinya apa? Selimut. Selimut. Saya pernah diingatkan, ya, walaupun dulu sudah diajar, waktu saya ikut ada Ustadz Abdus Somad di IPS, saya ikut datang sana sholat, itu dibacakan sampai semuanya sholat burdah itu kan lumayan panjang. Itu dibacakan dan dikisahkan kembali bagaimana salawat burdah itu ditulis, kemudian dikisahkan bagaimana disebut salawat burdah. Karena mimpi didatangi Rasulullah, kemudian diberi selimut oleh Rasulullah. Monggo kita baca salawat burdah yang lagunya biasa, karena lagunya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwani muqtami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, kita sudah baca salawat burdah walaupun hanya awalnya yang kita baca. Tetapi kita berharap mudah-mudahan dengan perbanyak baca salawat sesuai dengan apa yang ada pada isi dari salawat burdah tadi, itu kita diberi kemudahan oleh Allah. Semua urusan kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu di akhir tadi kita dikabulkan semua keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ngaji karena subuhnya ini lebih awal, habisnya juga lebih awal. Sekarang ini subuh kalau dengan bersani itu jadwal sholat itu habisnya subuh pukul 5:07. Suruk gitu kan, yang bisa lihat suruk itu 5:07 atau lebih 8. Jadi jam 5 nih saya subuh it's time. Dan dengan kalau punya cucu di rumah atau punya anak asisten atau punya anak, berarti bangun tekannya berarti sebelum itu, karena terkadang itu biasa tangi jam 5 terus akhirnya alarm itu oleh anak-anak kita itu ististan ya jamu itu kalau bangun jam 5 dibuat ke kamar mandi tak sih gitu. Makanya karena waktu sholat itu naik turun waktunya. Nah sekarang ini pada posisi cukup awal subuh, ini masih terus naik sampai subuh nanti jam 3:40 lah kira-kira maksimum.
Ini kira-kira sampai di bulan Desember, November, Desember itu waktu subuh paling awal. Ini setengah 4 punjul nih pun subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini memasuki bab baru, yaitu kitab zakah. Kita akan bahas tentang zakat. Walaupun kitabnya ini boleh dibilang tipis, ya, kitabnya tipis. Ketika saya buka bab zakat itu hanya beberapa halaman. Itu kitab Talhib ini karena memang disebutkan secara global, kemudian hadisnya, ayatnya, gitu, sehingga mungkin tidak sedetail kitab-kitab fikih yang lain. Di atasnya ini ada namanya Fathul Mu'in, gitu. Ada Fathul Mu'in. Atasnya ada lagi. Jadi pembahasannya semakin tinggi itu pembahasannya semakin meluas. Fathul Wahab seperti itu dan seterusnya. Nah, seperti masjid ini punya kitab terjemahan dari Yusuf Qaradawi, itu tentang zakat. Jadi dulu diberikan sama Pak Rozak. Pak Rozak itu sebelum pindah itu memberikan ini, Pak Suki ada kitab, ada buku itu bahasan tentang zakat yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Itu kebanyakan hanya bahasa itu lebih detail dan membahas tentang zakat. Kita punya juga itu fikih 4 madhab. Di sana pembahasan tentang zakat juga cukup detail. Kenapa? Karena zakat itu sendiri sangat esensial. Kalau kita nggak hati-hati dengan harta yang kita miliki, tidak terasa. Kita anggap harta kita itu yowek, olehku golek ya suwekku. Itu awakmu ora melok duwe. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Ada di sana khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Itu ayat itu menerangkan bahwa harta yang kita miliki itu pada hakikatnya bukan milik kita semuanya. Ada milik orang lain. Itu yang esensial, yang sangat mendasar, yang harus kita pelajari. Kadang-kadang itu bisa Allah zakat, kula wis gak kenal zakat. Lah napa sing kula zakati? Napa sing kula zakat kula nggih mek situk. Napa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajib diberikan, dikeluarkan bagi orang yang punya kelebihan makan di hari raya Idul Fitri. Itu. Kalau orang punya kelebihan di situ, maka 1 hari dan malamnya itu orang wajib bayar zakat fitrah. Lah sing ngerteni dhewe zakat fitrah niku tok. Padahal ada zakat lain di sana. Ini yang perlu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu aja. Bismillah. Kitabuz zakat, kitab menerangkan tentang zakat. Tajibu wajib. Apa az-zakatu zakat fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Zakat itu wajib untuk 5 hal, 5 perkara. Saya baca dulu. Wahya yaitu apa saja 5 itu? Al-mawasi, binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Nanti. Wal asman, dan harta yang bisa diukur dengan harga. Biasa kita sebut dengan emas dan perak.
wazuru, dan tanaman, zakat dari tanaman. Apa semua tanaman? Kita bahas nanti. Itu karena kita nanam, mamane nandur lombok, itu apa kita keluarkan zakatnya? Kalau memang dikeluarkan seberapa? Kalau jenengan kan ya gak mungkin untuk nandur lombok hanya beberapa pohon. Tapi bagaimana dengan para tani itu? Wasmar, dan buah-buahan. Buah apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Itu. Dan yang kelima, wa urudut tijarah, dan barang dagangan. 5 ini pokoknya asal dari yang disebutkan di zaman Nabi, dan yang ada dasarnya itu 5 ini. Kalau kita tidak memakai hukum lain, umpamanya tidak pakai kias, menyamakan hukum yang belum ada dasarnya dengan yang sudah ada, kulon jenengan bayar di jamek ini kita. Padahal nanti kalau sesuai dengan perkembangan zaman itu, saya tadi malam sempat baca walaupun nggak banyak dari kitab zakat, dari buku lain itu, dan berkembang banyak. Seperti namanya barang tambang. Barang tambang itu tidak hanya emas dan perak. Dari barang tambang, mungkin orang yang menggali tambang itu bisa pendapatannya bisa lebih dari sekedar petani, itu sekedar orang yang menanam buah-buahan itu, atau orang yang berdagang. Bagaimana dengan barang tambang? Bagaimana dengan hasil laut? Itu hasil laut. Atau bagaimana dengan investasi pabrik, atau kita punya gudang? Bagaimana dengan zakat profesi? Bagaimana dengan orang yang menanamkan saham dan lain? Ini dibahas dengan dalam fikih-fikih yang dibahas oleh ulama kontemporer, ulama-ulama kekinian. Kalau kita tidak mau memakai hukum kias atau ijma para ulama, wis pokoknya hadis iki ya sudah, nanti zakat kita ya hanya itu. Apa mawasi bilang ternak, kan duwe ternak mama. Apa emas perak, kan duwe emas aku duwe ini mek 1-2 gram untuk cincin untuk istri umpamanya. Bagaimana? Ya, akhirnya nggak bayar zakat. Padahal harta kita cukup banyak. Gitu. Tanaman kak tanduran buah dan seterusnya. Ini yang luas sebenarnya di sana. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari asalnya yang dibayar dari zakat ini, mungkin ya kita nggak bayar zakat sama sekali. Ternak yora, emas perak yo gak duwe, pomene sampai 1 nisab. Di dalam buku ini sarahnya ini kemarin saya begitu baca, di sini disebutkan tabelnya emas itu seberapa sampai pada dagangan perak, kemudian gabah niku apa, padi yang masih ada kulitnya itu gabah ya. Nah, beras belum jadi beras itu ya, padi itu. Nah, kemudian sampai kacang tunggak, gandum, kacang hijau. Di sini disebutkan. Kenapa? Sudah dibahas lebih luas. Kalau kita hanya berdasarkan hadis Nabi saja, ya akhirnya enggak ada bayar zakat kita. Padahal kita nanam jagung umpamanya berhektar-hektar, enggak bayar apa? Kau umpamanya. Seperti itu bahaya. Kita enggak ada zakat dari kacang tanah, itu enggak ada. Padahal dia nanam sekian hektar. Nah, itu bahaya. Makanya kita mesti kaji. Nah, baca dulu aja biar nanti pembahasannya kita bahas. Mbuh sak iso sampai di mana. Fa'amal mawasi. Kita bahas yang pertama. Fa'amal mawasi. Adapun
binatang ternak. Yang disebut binatang ternak itu apa di sini? Fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fi salasati ajnasin minha, di dalam 3 jenis minha dari binatang ternak. Apa saja? Wahya yaitu al-ibil, unta, ternak unta. Nah jenengan sampai kak pikir kamu mungkin nernak unta nduk kene sing nernak unta nduk gone kebun binatang. Kemudian wal bakor, sapi, wal ghanam, dan kambing. Hanya 3 ini. Padahal nanti kalau kita bahas lebih lanjut, itu ada orang ternak itu ternak madu, ternak apa? Ternak lebah. Ternak lebah. Bagaimana dengan itu? Itu. Nah, itu kan bahasanya lebih jauh, lebih luas. Gitu. Ini di sini disebutkan kalau dasarnya dari zakat, nanti saya bacakan dulu dasarnya dari zakat itu adalah dari Al-Quran surah At-Taubah. Kenapa diambil zakat? Dalam surah Taubah ayat 103 sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahasanya itu khudh. Khudh itu ambillah. Kenapa kok diambil? Kok tidak dari orang yang punya kemudian ada kesadaran untuk mengeluarkan zakat? Bahasa Al-Qur'annya itu khudh. Ini yang menjadikan pemerintah seharusnya mengambil atau mengangkat namanya amil. Untuk apa? Ngurus ini. Khud, ambillah. Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Sebagai apa? Sedekah. Sebagai sedekah. Sedekah di sini diartikan adalah sebagai sedekah wajib. Iya, itu yang disebut dengan zakat. Ulah nih, enten tiyang tekstuale banget sing kula ciraosaken. Kula mantun ciraos saya alhamdulillah diberi jamaah masjid ini Al-Qur'an terjemah dari Depak sudah 11 jilid. Saya tampang di sini, saya taruh di sini. Kemudian orang itu, Ustaz tolong dilihat apa surah At-Taubah ayat 60 ayat 40 baru buka, belum yang ini. Setelah dia buka coba, tidak ada kata perintah untuk zakat yang wajib, itu nggak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu untuk para fakir, bukan zakat. Baca ini, khud min amalihim shadaqatan. Ini sedekah, bukan zakat. Ngomaya. Itu jenenge memaknainya Al-Qur'an hanya tekstual. Padahal membahas atau mempelajari Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan baca terjemah tok. Bahaya. Karena apa? Terjemah sing pun ditafsiri seperti paling tidak tafsir yang kita punya itu, yang sementara ini kita vakumkan, kita hentikan sementara, itu paling tidak baca itu sehingga tahu maksud dari ayat itu. Tidak tekstual, bahaya. Akhirnya gini, nggak ada satupun kata untuk kewajiban bayar zakat. Kalau puasa kutiba alaikumusiyam. Lho lek gelem maknane kutiba, ngarteni niku kok kuno kutiba niku artine ditulis. Lek artine kutiba niku ditulis. Lek kata bab lek kutiba ditulis. Lek maknane ning ngono gak ono kewajiban puasa kemudian. Kutiba alaikumusiyam. Itu artinya diartikan diwajibkan bagi kalian. Yaitu begitu pula dengan sedekah. Makna sedekah di sini adalah sedekah wajib alias zakat. Tidak terima, enggak ada. Kita kan harus nurut Al-Quran, rusak. Lu ngatain itu terus mantan riki mboten cocok. Akhirnya terus ngalih, nduk nggon liya. Saya yakin dia akan selalu berdebat dengan orang tentang
masalah ini, dan biasanya jadi kaku. Gitu. Na'udzubillah. Bahasanya ini ambillah, ambillah dari harta-harta mereka sebagai apa? Sedekah. Sedekah di sini adalah sedekah wajib. Makanya ditaruh untuk bab zakat. Bukan sedekah sunnah. Ini sedekah wajib. Untuk apa? Tutahhiru wa tuzakkihim biha. Loh, makna dari sedekah ini di Al-Qur'an ini apa, sedekah wajib atau zakat ini? Tutahhiru, untuk mensucikan mereka. Ambillah dari harta mereka untuk apa? Tutahhiru, untuk mensucikan mereka. Dan watu zakihim, zakat. Zakat itu artinya numu. Itu makna zakat itu arti katanya, arti asalnya itu numuwun. Numuwun itu berkembang, bertambah. Jadi ketika kita keluarkan zakat kita, hakikatnya harta kita nanti akan bertambah. Maka artinya zakat itu numu. Itu numu, bertambah. Selain itu manfaatnya adalah tutahhiru, untuk mensucikan, karena harta kita itu adalah sebagian bukan milik kita, sebagian adalah milik orang lain. Itu fakir, miskin, dan 6 golongan lain. Itu. Nah, untuk apa? Untuk membersihkan. Kalau tidak dibersihkan akan jadi harta yang kotor. Itu. Dalam ayat lain di sana itu kalau tidak dibersihkan akan dijadikan nanti setrika, untuk digunakan setrika orang yang punya harta itu. Ya, itu di dalam ayat lain. Nanti kita jelaskan itu. Nah, adapun hadisnya saya bacakan dulu dasarnya. Wal ahadis minha antara lain qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Muadzin, kepada Muadz, inda wajahu ilal Yaman. Ketika Yaman mau ketika Muadz mau ke Yaman, itu diajari oleh Nabi, fa'alimhum. Ini loh, fa'alimhum, maka umumkan pada mereka. Muadz umumkan, annallaha iftaradu alaihim shadaqatan tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ini hadisnya. Jadi lek maknai Al-Qur'an golek wajib zakat yo gak ketemu. Ngoten. Perintahnya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Ngoten. Repot. Sing gak gelem terima. Niki, fa'alimhum, umumkan pada mereka. Annallaha, sesungguhnya Allah iku iftaradu, wajibkan Allah alaihim, kepada mereka. Apa? Sedekah, sedekah. Loh, jadi sedekah itu ada sedekah wajib yang biasa kita kenal dengan zakat. Tukhadu, yang diambil, min aghniyaihim, dari orang-orang kaya mereka. Aghniya itu jamak dari goni, orang kaya. Aghniyaihim. Kemudian faturaddu, lan dibalekno, dikembalikan, ala fuqaraihim, untuk orang-orang fakir mereka. Ini loh Islam. Sehingga tidak dimonopoli, kekayaan itu tidak bertumpu pada orang yang kaya, diambil untuk dibagikan kepada para fakir, para miskin. Itu tujuannya apa? Untuk mengangkat dari status fakir menjadi terangkat menjadi tidak fakir. Makanya sering saya sampaikan, biasanya zakat itu sebaiknya itu tidak diberikan rata. Umpamanya satu orang wajib zakat, umpamanya satu tahun
begitu dikumpulkan 10 juta umpamanya, dibagi kepada 100 orang, satu orang dapat 100.000. Satu orang fakir dapat 100.000 dari 10 juta. Ketika dibagikan pada mereka, maka bebas dari orang yang mengeluarkan zakat, bebas. Wis, aku gak duwe kewajiban, hartaku sudah aku keluarkan. Urusan bebas. Tapi miskin, orang fakir, ya pancet fakir. Kenapa? Dia hanya menerima 100.000 digunakan untuk makan. Kalau sekarang mungkin dipakai makan 3 kali, 3 hari, mari nomben wis fakir mana? Itu akan fakir lagi. Kalau bisa bagaimana? Tujuan dari zakat itu adalah untuk mengentaskan itu. Umpamanya kewajiban zakat untuk orang yang punya hutang, namanya gharim. Orang punya hutang, tujuannya apa? Untuk membayar hutangnya. Makanya saya dulu dititipi oleh jamaah, Ustaz, saya bisa nitip zakat. Oke, saya sampaikan. Gak ketemu fakir, gak ketemu miskin, umpamanya bisa diberikan pada gharim, orang yang punya hutang tidak mampu membayar hutangnya. Punya anaknya sekolah, tapi utangnya gak iso terselesaikan. Bagaimana? Diselesaikan dengan zakat. Saya cari ketika ketemu, kalau nggak ada utang kalau sak gulu niku meh kelelep, berarti meh kelelep. Ya napa? Gak iso. Kira-kira kalau sampai mati gak iso nyaur utang. Umpamanya kita bantu dengan zakat itu. Sehingga dia bisa paling tidak tertolong. Oleh utangnya bukan kepada utang yang utangnya nanggone sing golek saulan asale 2 juta jadi 2 juta 200. Ngono. Lek setahun dadi piro? Ngoten. Lek ten daerah niku jenenge mbuh 12-an, mbuh 15-an ngeten. Lah karena dia ndak punya, akhirnya cari utangan. Dia piye caranya aku iso duit oleh duit supaya aku gawe bayar uang pangkal anakku. Ndak ada, cari utangan. Nah, di situ cara menyelesaikannya untuk menyelesaikan bayar hutang. Saya tanya, kanggo mangan enten kanggo mangan. Wis cukup lah. Tapi utangku lho pancet. Itu tujuannya untuk menyelesaikan hutangnya. Tidak mampu membayar hutangnya. Nah, itu zakat itu untuk ke sana. Makanya untuk mengentaskan dari hutang. Kalau fakir juga begitu, untuk mengangkat dari kefakirannya. Makanya ketika jenengan tanya, bagaimana kalau zakat saya 10 juta ini saya berikan kepada 3 orang. Wong siji kei 3 juta, sijine 4 juta. Boleh. Kenapa? Insya Allah dari 3 juta itu akan bisa digunakan untuk mengangkat status sosialnya dari fakir menjadi nggak fakir. Gitu. Kalau disebutkan dalam kriteria, kalau nggak salah, kalau miskin itu apa ya? Punya pekerjaan tapi nggak tetap atau nggak cukup. Gitu. Kalau fakir lebih parah lagi. Nah, kalau kita beri 3 juta, kalau di daerah didamel dodolan pun caket buat jualan. Saat sekarang kan paling banyak itu orang jual. Sampai wong sopo gesuke malah dodol kabeh. Mulai ini kok pandemi niku tawas. Padha dodol kabeh di jalan iki. Wis pokoke sing paling nyaman jualan. Itu dengan modal 3 juta bisa membantu mereka, bisa mengangkat status mereka. Akhirnya gawe kulaan nang pasar. Di pasar itu dibelikan jualan minuman, kemudian jualan snack seperti itu, makanan ringan itu cukup 3 juta.
Saya berani bilang cukup itu karena saya sebelum tahun 2000, sebelum saya ke sini, itu saya jualan di pasar dan tahu piro untunge gitu. Badine wong sing dodol nang omah niku piro. Itu saya tahu. Karena mereka belinya di saya. Saya jualan di pasar, mereka beli di saya. Jadi saya beri harga sekian, mereka dapat untung sekian. Umpamanya seperti itu. Beli di saya mamanya 16.000. Dia jual menjadi 20.000, untungnya 4.000 sehat, sehingga bisa mengangkat mereka. Ngaten. Ya, itu tujuannya zakat. Itu. Jadi bukan hanya untuk yang mengeluarkan zakat, tapi manfaatnya juga untuk orang yang diberi zakat. Bukan hanya sekedar wis lunas zakat, aku wis gak duwe kewajiban. Bukan, tapi kita lihat tujuannya itu apa sih gitu. Makanya kalau kita bahas zakat itu apa, itu tadi malam sempat saya tulis. Jadi pembahasan dari zakat itu kedudukannya dalam Islam apa, siapa yang wajib zakat, sasarannya zakat itu untuk siapa, kemudian kekayaan yang wajib dizakati dan besarnya apa, cara membayar zakatnya bagaimana, itu caranya. Ada hubungannya dengan pemerintah zakat itu, karena mayoritas ulama seperti yang kita dirikan panitia zakat itu, amil yang ada di masjid itu bukan amil yang seperti disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang berhak menerima zakat, bukan itu. Kemudian bagaimana kedudukan niat zakat, ini bahasanya. Kemudian menyerahkan harga zakat. Harga zakat itu gini, orang punya tanaman padi, apa boleh kemudian tidak dikeluarkan berupa padi zakatnya, dikeluarkan berupa uang? Nah, itu orang panen sekian ton dari padi, tak bayar zakat dengan uang, apa boleh? Itu bahasanya. Kemudian apa boleh menyerahkan zakat keluar negeri atau keluar daerah gitu. Bagaimana dengan mempercepat membayar zakat gitu. Jadi saja ini kan 1 tahun kan rata-rata zakat itu 1 tahun. Ada yang ketika hanya mendapat, ketika waktu mendapatkan itu, atau ketika panen kan nggak mesti 1 tahun. Seperti tadi itu 3 bulan panen. Seperti itu. Ada yang ketika panen. Bagaimana kalau dipercepat? Seperti zakat profesi itu, profesi itu 1 tahun baru wajib zakat. Kemudian dipercepat. Ketika berjalan 4 bulan keluarkan zakatnya. Dipercepat zakatnya. Bagaimana itu? Atau mengakhirkan zakat. Nah, dan ada lagi tujuan zakat atau dampak dari zakat. Jadi sebenarnya kalau dibahas dari yang penting itu ya, kalau bahasan berapa zakatnya itu penting. Hanya mungkin kita ketika mau zakat tanya aja. Tapi yang utama adalah giroh kita untuk bayar zakat. Itu yang penting. Semangat untuk bayar zakat atau takutnya kita, aku lek gak tak zakati iya. Ancaman untuk saya bagaimana? Ini yang utama. Makanya khotib atau penceramah di sini itu biasanya kalau membahas tentang sedekah, tentang zakat, itu bukan opo ae sing wajib dizakati, bukan, tapi yang diutamakan adalah bahayanya kalau kita tidak bayar zakat. Itu bahayanya dan keutamaan bayar zakat. Loh, berarti telas waktunya. Jadi sekarang duha, sholat duha itu masuk itu jam 5:30 lebih didik itu pun duha. Jam 5:30 lebih sedikit itu sudah duha. Ini bahasanya. Saya lanjutkan dulu. Zakat itu adalah sedekah tapi yang diwajibkan oleh Allah, yang diambil dari orang kaya untuk dibagikan pada orang-orang
atau untuk orang yang berhak menerima zakat. Kalau dalam Al-Quran ada 8 golongan. Itu kalau dibahas luas. Ini kita ini ya cek kewoco kita ya diwaca. Wah. Iki. Sana urut. Wasyaro itu jubiha. Syarat-syarat wajibnya untuk mawas binatang ternak. Ada sitatu asya, ada 6. Jadi binatang ternak, kita punya binatang ternak, kita wajib keluarganya syaratnya 6. 1, Islam. Orang itu Islam. Lek Islam gak usah dikon bayar zakat. Lah lapo? Mas yo zakat, gak zakat yo neraka. Kemudian hurriyah. Hurriyah itu merdeka. Merdeka itu bukan budak. Ini kita sekarang nyaris nggak ada. Wal milkutam. Barang ternak itu miliknya sempurna. Makanya sekarang nanti itu timbul begini. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Gitu. Karena milkutam itu milik sempurna. Makanya ada orang beli punya itu ini belum milik saya sempurna. Kenapa? Karena saya masih kredit. Saya masih kredit. Itu belum milkutam. Atau milik saya hanya sebagian. Kemudian wan nisobu mencapai nisob. Wal haulu dan 1 tahun. Wasaumu dan ternak bebas. Ternak bebas itu maksudnya ternak yang tidak diberi makan. Jadi digembala itu dibebaskan. Gitu. Lek kula jenengan kan gak masuk nih. Karena apa? Gak mungkin jenengan umpama duwe kambing sampai ratusan wes. Gak mungkin. Umpamane. Ya. Tapi ini ilmu. Kemungkinan bisa lah, kemungkinan. Ya. Nah, ini. Lah, masalahnya sekarang berapa nisabnya gitu. Ini saya bahas yang nisabnya dulu. Wa awalu nisabil ibil. Nisab awal nisabnya unta. Dibahas kan khamsun 5. Lek duwe unta 5 berarti wajib zakat. Wa fiha dan di dalam 5 itu satun zakate satun. Satun itu bahasanya sudah menjadi Indonesia. Sate. Satun itu terus dari sate nih loh. Satun itu artinya kambing. Lane lek sate ayam berarti jajane duduk sate. Satun itu jadi Indonesia sih nggak? Satun itu artinya kambing satu. Karena terhadisnya Nabi ini kok aulim walau bisatin. Gawe walimah senajan kelawan kambing siji, ya satun ya, sate. Gitu. Wafi asrin dan kalau punya unta 10 satani, sate loro, kambing 2. Wafi hamsata asyara dan apabila punya 15 salah satu syahin 3. Nah, itu wafi isrina dan 20 arba'u syahin 40. Wafi hamsin wa isrina kalau 25 bintu mahodin. Lek wis duwe 25 unta baru bintu mahod. Bintu mahod niku unta sing umure setahun memasuki 2 tahun. Itu bintu mahod. Niki gak masuk niki. Tapi gak waca diwaca panjene wayahe diwaca. Wa fisitin wa salasin kalau punya 36 bintu labunin. Punya 36 unta bintu labunin. Unta yang umurnya 2 tahun menginjak 3 tahun. Wa fisitin wa arba'ina 46 hikotun unta sing umure 3 tahun. Wa ihda wa sitina 61 jazaan niku unta sing umure 4 tahun menginjak 5 tahun.
Wa fi sitina sab'ina 76 bintu labunin. Binta labunin. Bintu labun tapi dua. Bayar 2 unta yang umurnya 2 tahun. Wa ihda wa tis'ina 91 hikotani, 2 unta tapi umurnya 3 tahunan. Wis kudu tak waca sampai suruh pisan. Wa fi mi'ati wa ihda asrina berapa ini? 121 3 bintu labun. Itu wa fi kulli arba'in, dan setiap nambah 40 itu tambah bintu labun 1. Bintu labun itu adalah unta yang umurnya 2 tahun. Atau wa fi kulli khamsin, dan kalau sudah nambah 50 hikoh, unta yang umurnya 1 nambah lagi 1 unta yang umurnya 4 tahun. Begitu. Loh, ini ganti nisabi kambing. Lelek kambing iki, lek unta. Bagaimana? Kalau kambing punya kambing 40 baru bayar zakat. Nah, kalau punya kambing 30 zakatnya berapa? Tabi itu kambing si umurnya setahun. Nah, sekedar wawasan saja. Kemudian sapi, jenengan ternak sapi, punya sapi 40 baru bayar zakat. Nah, gitu. Punya sapi 40 fiha syatun jadaah. Kalau punya sapi 40 bayar kambing 1. Lho, sajane lu mek titik zakatnya. Lek jenengan zakat itu 1/40 atau 2,5%. 2,5%. Kalau 1 juta berarti 25.000. 1/40-nya sing nggarai dinteni nglumpuh akeh. Niku boleh dadi kaya nika sinten nika sahabat Salabah nika zakat gak dibayar-bayar, akhirnya barang wis akeh ngerasa eman. Lek 1 miliar 20 juta lho, barang masih 20 juta eman 20 juta rek ngoten metu emane. Kenapa? Karena terkumpul banyak. Makanya kemarin saya beri ngajar di Pondok Canda itu ada anak ngaji itu yang ditanya, Ustaz, gimana kalau saya bayar zakat itu setiap bulan? Ada, boleh, tapi syaratnya coba gaji sampean setiap bulan itu namanya mempercepat zakat. Gaji sampean setiap bulan itu kalau dikalkulasi sampai 1 nisab enggak? Sampai 1 nisab enggak kalau 1 tahun? Gitu. Umpamanya gajinya 10 juta, umpamanya 10 juta. Kalau 1 tahun berarti 120. Gitu. 120. Kalau ikut ulama yang ikhtiyat, ulama yang hati-hati, itu dihitung bruto. Pokoknya 120 ya 120 juta itu orang atik dipotong kebutuhan pokok. Gitu. Ada ulama zakat itu setelah dikurangi kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Ya makan. Itu makan, kemudian papan, itu dan pakaian. Itu setelah diurangi itu. Lah saiki mangane gak gelem mangan biasa, mangane sekali mangan 200.000 umpamane, yo gak zakat blas. Itu yang dimaksud makan itu harus diukur dengan kebutuhan makan minimal. Mulane mangane koyo ngono, barang bayar fidyah sakmut 6 on. Mek 7.000 iki jenenge nakalan. Iki jenenge nakalan. Gitu. Bagaimana? Makannya harus dihitung minimal. Itu minimal. Itu kalau dihitung dari ini. Itu saya perintahkan boleh. Jadi bayar setiap bulan dihitung. Karena menghitungnya zakat itu rata-rata dikalkulasikan dengan emas. Gitu.
Jadi ada yang berdasarkan emas, ada yang berdasarkan ini tanaman. Kalau tanaman itu mamanya padi, itu beda. Berapa saya kalau panen padi berapa? Mosok panen padi sak kintal kudu wajib zakat. Gitu. Nisabnya ada. Nisab itu batas minimal orang wajib mengeluarkan zakat. Duwe emas, jenengan kagungan emas ibu-ibu. Apakah setiap punya emas kita keluarkan zakatnya? Belum tentu. Gitu. Kalau emas itu jenengan pakai nggak wajib zakat. Kalau jenengan simpen baru wajib zakat. Lah piro di sini ku yang menuju nisab. Punya emas 30 gram, dereng wajib zakat. Gitu. Gitu. Karena ada nisabnya emas. Niki. Nah, ini nisab emas. Nisabnya emas menurut ulama yang hati-hati, itu hati-hati. Itu 77,50 gram. Ini yang hati-hati. Gitu. Kalau umumnya berapa? 85 atau 83 gram. Itu umumnya. Kalau yang berhati-hati 77 gram, 50 gram. Itu punya emas. Punya emas sudah mencapai satu nisab, umpamanya duwe emas saon berarti 100 gram. Itu kalau jenengan simpan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Itu setiap tahun. Berapa? 2,5%. 2,5%. Itu. Nah, berapa? Ya diuangkan, diukur dengan uang. Makanya orang boleh ngambrak. Orang kalau punya hutang itu juga ngitungnya nanti kalau sudah lama, hitungnya jangan dikembalikan dengan nilai yang sama. Niku geger. Enten yai ngoten. Ditangleti. Kula niki natos enten wong geger mara nang ngene yai. Kula niku natos utang ten nggih Pak niki 1000. Lah sakniki kula balekno 1000 mboten purun nih. Lah lha kok? Kapan utang? Riyen tahun 78. Lah sing ngutang gak gelem lang tahun 78 aku duit 1000 tak tukokno sapi kok. Lah saiki mbok balekno 1000 tak tukokno ciki enek sing gak oleh kok. Gegere temen iku. Itu kenapa Islam menggunakan emas. Gitu. Makanya terus sing gampang ya akhirnya sudah di waktu itu kamu dengan uang 1000 untuk bisa beli apa? Beli sapi. Ngoten. Beli sapi. Lah sakniki nggih kudu penek kadhe tuku sapi. Ngono sing ngutangi. Nggih lek sapine manak barang lho tambah ngwamrek tambah kuat bahasane. Ya napa? Dihitung emas. Itu, dihitung emas. Waktu itu emas dapat berapa gram? Sekarang kembalikannya ke sana. Niku adil ini. Niku fikih. Lah lek cara fikih utangi 1000 bayar 1000 ya beres. Ngono. Itu fikih yang enggak berkembang. Itu loh kenapa fikih itu dihadirkan itu di sana. Itu. Jadi enek wong sing enggak gelem nrimo fikih. Pokoknya hadis Nabi ngene, utang sakmene nyaur sakmene, lek aku nambah riba. Aku ben utang 1000 saiki nyaure 20 juta, riba kabeh, rusak. itu bahasanya emas. Jadi ketika kita bayar zakat itu dihitung dengan sesuaikan dengan emas. Kalau emas itu mamanya oke lah 80 gram namanya. Kalau sekarang emas itu 900, gampangnya kayak 1 juta namanya. Berarti ketika kita punya uang 80 juta, maka kita wajib bayar zakat. Tapi 80 juta itu harus 1 tahun. Ngaten, harus 1 tahun. Umurnya punya uang 80 juta itu harus 1 tahun.
Makanya ketika kita ada orang yang jenenge apa ngakali katene wajib bayar zakat, emasnya disudo, emasnya didol, jadi gorong sampai setahun itu sulah-sulan masih didol sebagian ya, terus jadi kurang dari satu nisab, terus gak bayar zakat, dosa ora dosa, cara fikih ora dosa, tapi jenenge ngakali hukum. Lah itu kalau menjualnya memang karena kebutuhan dia tidak dosa. Cari cara dosa, cara dosa apa dosa akhlak apa dosa apa dia tidak dosa. Tapi itu ada loh orang yang seperti itu ada. Aku cek gak kena zakat, tak umpamanya itu dia lari dari kewajibannya membayar zakat. Nah, ini bahasan zakat. Makanya nanti kalau kita sudah bahas, ada yang nisabnya itu beda-beda dan syaratnya ada yang haul itu 1 tahun, seperti punya emas itu 1 tahun, ternak 1 tahun, gitu 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun punya ini di akhir tahun dong, hitungnya di akhir tahun ya, di akhir tahun kok genap ini, maka sudah mau 1 tahun, sudah mau genap disudo sehingga gak bayar zakat, iku sing garai gak api. Ya, jadi ngitungnya itu di akhir tahun. Jenengan dodolan ya ngaten, dodolan gak ono sak nisab ijian gitu. Ternyata laris seret sampai bulan ke-10 laris seret gitu. Bulan ke-11 anjlok seret sampai di bawah nisab. 1 tahun nggak wajib. Tapi begitu jenengan sampai bulan ke-7 jenengan belum, sampai bulan 11 bagus, tahun jenengan bagus, maka dihitungnya di akhir tahun itu, di akhir tahun dihitung. Pendapatan saya cukup untuk 1 nisab. Nah, itu di sana, maka dia wajib zakat, gitu. Jadi ngitungnya di akhir tahun. Boleh kata jilu zakat, boleh mempercepat zakat, boleh kalau pendapatannya tetap. Nah, pendapatannya tetap. Kalau pendapatannya enggak tetap, ya dikumpulkan atau dihitung di akhir tahun. Ada yang bayar zakat itu setiap kali. Apa? Namanya barang temuan rikas. Saya nemu emas 2 on. Ketika nemu itu saya wajib zakat seketika itu atau setelah diumumkan. Kalau barang temuan kan harus diumumkan, gitu. Diumumkan. Kecuali nemune nduk jero tanah, ya kita beli tanah. Setelah beli sekian tahun kita gali, mau bikin sumur atau bikin rumah, ternyata di situ ada emas. Wek sapa iki? Gitu. Wek sapa? Mungkin yang punya tanah dulu. Gitu. Setelah ditanya sama aku gak umpama. Kemudian sing diarani harta karun. Itu ketika kita nemu seperti itu, zakatnya sekali kapan? Ketika nemu itu zakatnya, tapi tidak 2,5%, 20%, 1/5. Kenapa? Karena ya wis enak lah. Nemu dihargai begitu dihitung 5 miliar, zakatnya 1 miliar. Ya gak apa-apa lah, nemu bukan hasil dari itu. Beda dengan kita bekerja. Ulah nilai pas bekerja zakatnya hanya 2,5%. Kalau nanam beda lagi. Nanam padi begitu panen sudah mencapai 1 nisab, panen zakatnya berapa? 10%. Kalau
nanamnya itu tidak pakai dipupuk, kemudian airnya kita nggak beli, itu 10%. Kenapa? Karena itu dianggap dalam fikih, saya baca itu dianggap seperti kamu sudah dapat rezeki yang mudah dari tanah itu. Jadi gampang nang pajeki nanggone tanah terus dhuwur. Kamu gak pati soro. Tapi begitu nanam, panen dapat 1 nisab, ternyata kita aliri, bayar wong, ngresiki, yo sukete, mupuk dan seterusnya hanya 5%. Beda. Itu sudah diatur oleh Nabi karena apa? Ya Nabi tentunya atas perintah Allah. Allah tahu banget wong sing gawe menungso. Sampai zaman akhir jange piye Allah wis meritung wisan. Wis meritung ngene-ngene wis dihitung. Hanya kita harus mengkaji ilmu itu secara tersirat apa yang disampaikan Nabi. Makanya Nabi di akhir hayatnya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Itu ketika haji wada itu sempurna dalam masalah fikih. Tidak berarti kemudian wah bakal wis sempurna ya kita kaji, maksudnya kita kaji. Tidak ada di zaman Nabi kemudian seperti masalah-masalah timbul, tidak ada. Tapi kemudian kita kaji, kita gali kemudian apa yang disebut dengan kias. Di zaman Nabi jarang orang mengkiaskan dan tidak ada, karena ada Nabi, takon Nabi seperti itu. Nah, ada ijma. Jadi sumber hukum itu selain Al-Quran, hadis, ada ijma dan kias. Nah itu tidak nggak angger main kias tak kias kok nggak boleh, kita nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu dengan hukum. Lebih yang ngerti adalah ulama-ulama yang sudah mumpuni, yang tahu hafal acuannya dari hadis-hadis Nabi. Nemen nih pun entah pun nemen nih salat suruh gitu. Ini jadi zakat ini ya entah selesainya kapan. Tapi saya bukan sebagai pelaku muzaki. Apa pelaku muzaki itu? Orang yang biasa mengeluarkan zakat. Saya sering dititipi orang zakat. Kadang-kadang saya diminta hitung zakat. Saya sangat hati-hati. Kenapa? Lek kulo gak ngerti, kulo jawab, kulo katut dosa. Kenapa? Ya itu tadi. Aku ngitung wong zakat. Mestine ngene kok tak jawab ngono. Saya ikut dosa. Beda dengan sholat. Sholat itu amal yang biasa kita lakukan. Kemudian zakat itu enggak semua orang. Yang semua orang bayar itu kan zakat fitrah. Tapi ketika zakat mal, zakat dari harta benda, terkadang kita enggak wajib zakat. Ulane lek wong miskin iku enak. Zakatmu iku ben parimu kalau gak duwe sawah kok. Zakatmu teko ngene binatang ternak. Kalau lo gak duwe ternak, enak lek wong miskin, gak kakean ditakoni zakat. Profesi. Nanti ada pertanyaan tentang itu. Nah, harta. Mulane tenggene hadis ini enggak lek ditakoni malaikat urusan donya. Min aina iktasabahu. Teko endi awakmu golek? Wa fi ma anfaqahu. Mbok gawe apa donya? Ini bahayanya. Makanya urusan zakat ini saya yang tahu ya seperti yang saya pelajari. Saya enggak luas. Itu orang yang kalau yang di daerah, orang yang kaya biasanya paham banget. Karena apa? Dia nyaris setiap tahun mengeluarkan zakat. Gak tahu lali mbek urusan zakat ini. Mamane emas, aku ngetok emas sak piro saiki? Mamane. Iku tanduranku sing nduk kono. Seperti yang saya sampaikan itu, ada tetangga desa. Sawah ini 450 hektar. Hampir di semua kecamatan itu dia punya sawah. Gitu. Ada bagian mandorin di kono ini. Loh, orang seperti itu dengan zakat hafal. Kenapa? Karena dia punya
punya sapi itu lebih dari 50. Dia paham dengan zakat sapi, zakat emas, zakat tanaman, zakat itu paham. Lek kula kalian jenengan kadang gak tau ngetokno zakat ya. Zakat itu dadekno siji, zakat profesi. Harta saya semuanya berapa terus dadekno siji. Bagaimana dengan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut insya Allah. Nah, ini masih hal yang kita bahas ini ternak kaya gak pati kanggo. Tapi nanti ketika kita bahas emas atau barang dagangan atau mungkin banyak bahasa. Itu monggo kalau ada yang bertanya barangkali waktunya sudah habis, sudah siang ya. Mau senam, yang mau senam itu dulu. Kalau nggak ada, kalau tanya lebih detail atau rinci mungkin bisa secara pribadi atau WA saya. Zakat itu susah dilihat, sama dengan wasiat, sama dengan tirkah, barang peninggalan, warisan. Lek lewat WA nggih ngeten, susah. Yang pokoknya barang sing jarang dibahas niku kula diulangi pian sampai ada dalam apa itu ada aul, ada rob, itu dalam bahasan itu waris itu gak tahu dibahas yang lain. Itu dulu, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, kita lebih hati-hati ketika kita punya harta, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah nanti gak sampai dunya niki didadekno setrika gawe nyetrika kula jenengan. Naudzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an katsiran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabidana wa jama'atina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa al-ta'ir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka